Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel. Memenuhi permintaan daripada banyak teman-teman yang ingin saya mengulas keris Sedayu, ini waktunya tiba. Keris Sedayu Mojopahit. Mari kita mencoba melihat serta memulai pengamatan kita dari review awal kali ini. Mari kita lihat dari sisi pasikutannya. Seperti kita sama-sama tahu, pasikutan adalah sebuah kesan. Kesan kita melihat sebuah Tosanaji. Secara pasikutan, keris-keris Sedayu adalah nampak kesatria, anggun, dan berwibawa. Sebenarnya pasikutan Sedayu ini tidak jauh beda dengan tangguh-tangguh keris Mojopahit yang secara pasikutannya hampir menyerupai. Mari kita lebih lanjut melihat daripada ciri-ciri fisik. Kalau kita coba lihat, bila kita tegakkan, seolah-olah keris ini mempunyai suatu posisi bilah yang agak menunduk. Mari kita lihat pada sisi tikel alis ini. Tikel alis begitu sangat tegas sekali nampaknya. Di samping tikel alis tegak, nampak secara besi benar-benar merupakan sesuatu tempaan yang sangat matang. Besinya berwarna hitam kebiruan. Kalau kita kenal zaman dahulu sebelum alat tulis dari kertas, ada yang kita sebut dengan sabak. Makanya keris-keris Sedayu besinya nyabak. Besi Sedayu terkesan basah, dan besi ini tahan karat dan bahkan tahan warangan. Jadi bisa-bisa 5 tahun kita hanya perlu mewarangi 1 kali. Mari kita lihat dari sisi gonjonya. Gonjonya datar. Kemudian kita melihat tentang gulu meletnya. Pada gonjo bawah terkesan sedang. Kemudian kita masuk pada butut cecaknya. Di sini butut cecaknya mekrok. Loknya seperti sarpo melampah. Sarpo itu ular melampah berjalan. Kita pernah sering dengar sarpo melangi. Sarpo melangi itu adalah ciri khas dari keris-keris pengging Handayaningrat. Namun ini adalah seperti kayak sarpo melampah, seperti gambaran seperti keris-keris yang ada di Mojopahit. Dan besinya sangat ringan sekali. Nanti kita akan lanjut gambarkan kenapa jadi ringan. Kali ini yang kita sempat review adalah keris Kolonada. Kolonada pamor keleng, kinatah original pada sisi gonjo bawah. Sebenarnya di samping juga ada, cuman di samping kinatahnya sudah tidak ada. Inilah perawaan daripada keris Sedayu
yang kita review kali ini. Mari kita lanjutkan dengan perjumpaan kita. Izinkan pertama-tama saya ingin memanjatkan doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Tetap jaga kesehatan saudara-saudara, jaga kebersihan, dan senantiasa stay positif. Sebelum kita lanjutkan tentang review kita Tangguh Sedayu, izinkan saya menyampaikan pengumuman yang sangat sederhana. Yang pertama, pengumuman dari JS Collection Chris Hadi. Telah kita coba lakukan suatu proses migrasi website kita dari blogspot menuju .com. Harapan kami adalah biar tidak terlalu panjang untuk diingat, sehingga lebih gampang untuk kita mencari gambaran daripada keris-keris JS Collection. Jadi mulai sekarang kita menggunakan website www.jscollectionchrisHadi.com. Saya ulang, JS Collection Chris Hadi Channel. chrishadi.com. Untuk menopang komunikasi kita, saya juga sediakan email khusus JS Collection chrishadi@gmail.com, sehingga semuanya jadi sinkron. Di YouTube channelnya JS Collection Chris Hadi Channel, di webnya jscollectionchrisHadi.com, di emailnya jscollectionchrisHadi@gmail.com. Harapan kami agar kita bisa lebih intens dalam berkomunikasi sekaligus untuk menikmati dari keris-keris JS Collection. Mari kita coba lanjut. Ketika kita bicara tentang masalah keris Sedayu, besinya memang sangat ringan dan nampak basah walaupun tanpa dikasih minyak, dan besi ini adalah relatif tahan karat. Sebenarnya ini terjadi adanya sesuatu proses penempaan yang matang karena lipatannya adalah merupakan terbanyak dari Tosanadi yang ada. Berdasarkan bukunya Pak Bambang Hasinuksmo di ensiklopedia keris Nusantara, di situ nampak bahwa lipatannya ada 4098 kali lipatan. Adalah suatu hal yang wajar ketika penempaan terjadi berulang-ulang, akhirnya komponen karbonnya bisa menjadi hampir hilang, sehingga membuat keris menjadi ringan dan nampak berminyak, sekaligus dia tahan terhadap suatu korosi dan tahan terhadap karat. Bagaimana tidak? Berawal dari besi 15 kg ditambah pamor 1,5 kg ditambah besi 0,5 kg. Setelah dilakukan suatu proses tempa lipat yang hampir 4098 kali, akhirnya percikan dari karbon keluar semuanya. Tersisa hanya 1 kg kodokan yang siap untuk dibabar menjadi pusoko. Tentu saja akan menimbulkan suatu kesan yang sangat ringan karena karbonnya banyak yang hilang, berminyak, dan sekaligus tahan terhadap satu karat. Karena yang membuat gampang berkarat itu adalah yang kita sebut dengan unsur karbon tadi. Namun jangan salah,
Apakah karbonnya itu akan menjadi hilang 100%? Menurut saya tidak. Masih ada unsur karbonnya. Karena apa? Di dalam penempaan, fungsi karbon sendiri adalah terjadinya fungsi untuk melipatkan lipatan-lipatan besi tadi. Justru kalau besi dihilangkan 100% unsur karbonnya, malah tidak bisa terekatkan, akan gampang membuat besi menjadi pegat wojo. Sehingga kalau nanti Anda melihat suatu keris berpamor, keris keleng tanpa pamor, kok Anda semacam suatu guratan sedikit-sedikit pamor kayak seperti putihnya anak, itu sejatinya bukan pamor, yaitulah penampakan karbon yang tersisa. Sehingga di sini agar kita tidak terlalu salah di dalam memaknai keris tadi. Satu lagi yang saya ingin coba sampaikan adalah terkait dengan yang kita sebut dengan kinatah. Saya tadi menyebutkan bahwa kinatahnya ini adalah kinatah original. Bagi saya kinatah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah original, asli. Yang kedua adalah kinatah STW, cukup tua, dan kinatah baru. Jadi prosesi kinatah pada bilah itu adalah untuk memuliakan keris tadi. Jadi tidak senantiasa bahwa keris Mojopahit selalu originalnya adalah kinatah Mojopahit. Memang ada, tapi tidak banyak. Pada kinatah besi Mojopahit, emas Mojopahit, itu terkesan emasnya itu adalah emas-emas kuning yang dop, tidak terlalu menyala, atau bisa kita sebut dengan emas-emas kabudan atau emas budok. Kalau Anda melihat sebuah kinatah, walaupun dia original, kalau warna emasnya Anda lihat hampir sama dengan emas-emas saat ini yang Anda pahami, berarti emas itu telah mengalami suatu proses pemurnian garap modern. Nah, pemurnian emas yang sudah terbilang modern untuk di Nusantara itu terjadi akibat pengaruh dari era di mana sudah ada bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Dan makanya kebanyakan kinatah original di Tosan Aji itu adanya di era Mataram dan sangat luar biasa dilakukan di era-era Sultan Agung. Jadi ketika saya bicara tentang kinatah original, itu bukan berarti ini besi keris Mojopahit harus di kinatah original Mojopahit. Kalau ada itu bagus, tapi sangat langka sekali. Karena kuning-kuningnya dop seperti kayak emas-emas budok yang enggak sebegitu menyala. Tapi kebanyakan yang kita ketahui adalah kinatah original adalah kinatah lama era-era Mataram. Kemudian ada kinatah yang kita sebut dengan STW. Dari mana kita bisa mengetahui tentang kinatah STW? Ternyata emas pun juga bisa mengalami korosi. Memang logam mulia tidak mudah terkena korosi. Namun kalau Anda amati dengan yang kita sebut dengan kaca pembesar, akan nampak emas yang mengalami suatu korosi. Sehingga kalau Anda melihat itu adalah bukan kinatah original, tapi nampaknya sudah cukup umur, saya menyebutnya kinatah STW. Tapi kalau benar-benar baru sekali, itu kita sebut dengan kinatah baru. Terus ada teman yang bertanya, ada semacam sesuatu pemahaman kalau ada suatu kinatah itu kinatahnya baru, kerisnya pasti kamardikan. Saya jawab tidak. Karena kinatah itu adalah proses memuliakan keris. Ada 2 kemungkinan. Memang itu keris kamardikan yang dia pesan sekaligus minta dikasih kinatah, itu jelas kamardikan. Tapi ada juga keris yang sepuh, memang tuannya minta dimuliakan keris ini dengan proses penginatahan. Dengan demikian lengkap saya memberikan suatu penjelasan sekaligus pertanyaan terkait dengan unsur kinatahnya tadi. Dapur ini adalah dapur kolonada. Kolo berarti waktu, nadah berarti berserah. Pusaka ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berserah diri.
Sehingga secara esoterik keris ini, paham doa yang ada di dalamnya sungguh dalam sekali. Keris yang senantiasa bisa mengingatkan kita untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pamornya keleng, tentunya itu adalah keris untuk sebuah perlindungan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sedayu itu adalah suatu keris yang sangat-sangat langka, dan kalau ada, harganya memang sangat mahal sekali. Ya, mahal terkait dengan kelangkaan tadi. Namun, layakkah keris sedayu itu menjadi mahal? Menurut saya sangat layak. Karena ketika kita bicara tentang masalah sedayu, keris sedayu itu memang terkenal karena kualitasnya sebagai benda seni memang sangat luar biasa. Seperti saya uraikan pada gambaran ciri-ciri fisik daripada keris sedayu tadi. Ini semua terjadi karena sang maestro, empu terbesar Tosa Naji Nusantara, yaitu empu yang kita sebut dengan Supo Mandragi. Empu ini paling terkenal di Mojopahit. Saking karena terkenalnya, silsilahnya hingga ke bawah sampai sekarang masih tercatat sangat rapi. Di Jogja ada keturunan dari Empu Supo Mandragi, yaitu Empu Sungkowo, merupakan anak dari empu besar Empu Jeno. Dan di Magetan juga ada Empu Mageti terakhir, yaitu kita sebut dengan Empu Teguh. Sehingga perjalanan dari empu besar ini memang benar-benar silsilahnya tercatat dengan rapi. Alkisah, kenapa hebatnya keris sedayu itu menjadi luar biasa? Beginilah gampangnya. Ada seorang empu muda yang namanya Supo Mandragi. Pada saat itu dia mencoba untuk melamar, bekerja atau mengabdi kepada kerajaan Majapahit. Celakanya kerajaan saat itu sedang terkena sesuatu musibah, di mana di Gedong Pusoko ada suatu keris Kanjeng Kiai Sumelang Gandring hilang, dicuri orang. Akhirnya dia akan diterima mengabdi ke Majapahit kalau bisa dia menemukan keris yang hilang tadi, yaitu Kanjeng Kiai Sumelang Gandring. Akhirnya dia menyanggupi tantangan itu. Akhirnya dia melakukan suatu perjalanan. Dalam penemuan secara spiritualnya, dia merasakan keris itu ada di daerah timur. Makanya saat itu dia bergelar sebagai Empu Rambang yang mencoba melakukan perjalanan untuk mencari keris yang hilang tadi. Karena ke timur ada dua versi. Versi yang pertama, dia sempat mampir ke timur Mojopahit, salah satu yaitu namanya Sumenep. Yang saat itu versinya ada dua juga di sana. Dia berguru kepada Empu Koso. Jadi Empu Koso itu lain sebagai Empu Supo Mandragi. Tapi ada yang kedua mengatakan bahwa Empu Koso itu sejatinya adalah Empu Supo Mandragi saat dia berada di Sumenep dalam rangka untuk mencari pusaka yang hilang tadi. Karena menurut hati dia, pusaka itu adanya di timur. Benar yang mana, Andalah yang memutuskan. Setelah dia tidak ketemu, akhirnya dia lanjut ke timur. Karena firasat dia ada timur, dia akhirnya memasuki ke Blambangan. Di sanalah dia ketemu dengan empu lurah yang di sana yang namanya Kiluwo. Dia ditanya dengan menggunakan nama samaran di Blambangan, Empu Pitrang. Jadi mulai sekarang Anda tahu bahwa Empu Pitrang itu sejatinya adalah Empu Supo Mandragi tadi. Akhirnya dia dihadapkan ke Adipati Menak Dadali Putih atau Menak Dadali Petak. Dia akan diterima untuk mengabdi pada Blambangan asalkan dia bisa membabar keris putran dari sebuah keris yang ditunjukkan oleh Adipati. Dan dugaannya betul bahwa keris yang akan diputrani itu adalah ternyata keris Kanjeng Kiai
Sumelang Gandring yang dicuri dari Mojopahit. Harapan di Putrani harapannya adalah ketika nanti Mojopahit menyerang untuk mencari pusaka itu, yang biar diambil yang putranya, yang asli sempat diamankan oleh Adipati Blambangan. Namun karena Empu Supo Mandragi datang ke Blambangan itu tujuannya untuk mencari pusaka tadi, dengan cara sebegitu luar biasa, akhirnya dia menyanggupi, malah dia membuat putranya bukan satu, tapi dibuat putran dua. Dan putran dua itulah yang diserahkan ke Adipati, menunjukkan ini ada satu asli, satu putran. Sejatinya yang asli disimpan sama Empu Supo, yang di akhir cerita diserahkan ke Mojopahit. Walaupun sajiannya sangat luar biasa sebagai keris putran, namun Adipati sangat senang sekali. Akhirnya Empu Pitrang diberikan suatu kanugrahan adik putri dari Adipati Blambangan. Alkisah cerita nanti hasil pemberian putri Blambangan ini akan melahirkan seorang anak laki-laki luar biasa, yaitu disebut dengan Joko Suro. Dan di akhir cerita Joko Suro nanti saat besar dia menuju ke bapaknya di Sedayu, dan dia bisa membantu bapaknya untuk membabar suatu keris sangklat hasil permintaan daripada Raja Brawijaya yang ingin memiliki keris yang belum ada seperti sebelumnya. Jadi sangklat Majapahit adalah suatu keris bikinan dari Joko Suro, putra dari Supo Mandragi, dari putri Blambangan. Alkisah setelah Empu Supo menemukan suatu keris itu, dia balik lagi ke Mojopahit. Akhirnya dia di Mojopahit diberikan suatu anugerah. Tidak hanya putri biasa, tapi adalah putrinya raja. Dan bahkan tidak hanya dikasihkan suatu putri yang namanya Dewi Tatipan, tapi juga diberikan suatu gelar pangeran dan diberikan semacam suatu tanah perdikan, yaitu di daerah Sedayu. Makanya ujung dari cerita nanti, Empu Supo Mandragi akan bergelar sebagai Empu Pangeran Sedayu. Hasil perkawinan dengan putri Dewi Tatipan ini melahirkan seorang anak empu handal yang disebut dengan Joko Supo atau Suko Anom. Dan dimulailah perjuangan Joko Supo atau Supo Anom dalam membabar keris. Dia masuk ke mengabdi ke Demak karena saat itu Majapahit dalam suatu kondisi runtuh. Untuk masuk ke Demaknya, dia mendapatkan bantuan dari Sunan Kalijogo. Akhirnya dia diterima untuk mengabdi kepada Keraton Demak. Dan pengabdiannya dari Demak hingga sampai era Mataram Sultan Agung. Dan bahkan pada puncak karyanya di era Sultan Agung, dia ditunjuk sebagai lurah kepala dari Kesultanan Sultan Agung, dan bahkan dia diberikan sesuatu tanah juga, perdikan. Tanahnya namanya Tanah Sendang, sehingga akhirnya dia bergelar Empu Pangeran Sendang. Jadi tolong dibedakan, kalau Empu Pangeran Sedayu berarti adalah Supo Mandragi, tapi kalau Empu Pangeran Sendang yaitu Ki Supo Anom tadi. Sebenarnya kenapa disebut sebagai yang kita sebut dengan Kinom atau Supo Anom tadi? Itu dasarnya karena namanya adalah Ki Empu Pangeran Wareh Anom. Itu pemberian dari nama oleh Sultan Agung. Apakah benar bahwa Kinom adalah empu yang paling tua? Mari kita bertanya. Memang dia mulai di Demak. Di Demak dia saat dewasa. Demak itu anggap aja runtuhnya Mojopahit tahun 1478. Sampai akhirnya mengabdi ke Sultan Agung. Sultan Agung itu terakhir itu tahun 1645.
kalau diukur dalam satu rentang waktunya adalah 67 tahun dia mengabdi dalam perkerisan. Tapi kalau pertama ke Demak, dia masih muda, anggap aja usia 20. Ternyata kepanjangan usia daripada Ki Kinom ya seputaran 87 tahun sampai 90 tahun. Jadi apakah benar bahwa dia ratusan tahun? Kalau menurut saya faktual hitungan sejarah, logikanya cuman hanya segitu. Jadi kesimpulan dari cerita saya kali ini adalah bisa karena biasa. Karena biasa, disitulah keterampilan itu menjadi tinggi. Ketika keterampilan tinggi, akhirnya terbentuklah sebuah masterpiece. Jadi tidak heran Empu Supo Mandragi adalah empu yang luar biasa karena seumur hidupnya dia abadikan untuk berkeris. Sekaligus anaknya Ki Supoanom atau Kinom, ceritanya hampir 67 tahun hidupnya adalah untuk berkeris. Yang ujung dari cerita Ki Kinom nanti, masterpiece-nya adalah Kanjeng Kiai Carubuk dan Sabu Inten. Jadi kisah nyatanya terbuka bahwa bisa karena biasa. Demikianlah review kita kali ini tentang keris tangguh Sedayu Mojopahit. Semoga berkenan buat saudara-saudaraku sekalian. Untuk itu, senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara dan pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.